Halo sobat-sobat semua. Nah, kali ini aku akan menjelaskan micro teaching, memberikan contoh ya, contoh micro teaching dari pembelajaran inovasi pembelajaran, yang mana aku mengambil 3 subbab materi, yaitu tentang pentingnya teori belajar, yang kedua tentang teori humanisme, dan yang ketiga tentang prinsip pembelajaran yang efektif. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Tetap tonton terus sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, baik semua ya. Semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya. Nah, sebelum ibu mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Nah, sebelum ibu melanjutkan materi nih, ibu tanya dulu ya, siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua? Masya Allah, anak ibu rajin-rajin ya ternyata. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar lagi nih. Belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya, benar, tentang teori belajar. Nah, dari teori belajar itu apakah ada yang tahu nih materi kita apa saja ya? Iya, benar. Yaitu yang pertama tentang pentingnya teori belajar, yang kedua tentang teori humanistik, dan yang ketiga tentang prinsip pembelajaran yang efektif. Gimana? Semangat kan belajarnya? Semangat ya, luar biasa. Nah, kita lanjut ya ke materinya. Sebelum melanjut, kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya teori belajar. Ada yang tahu nggak apa sih pentingnya teori belajar itu? Iya, benar. Teori belajar itu memang untuk membantu guru maupun murid dalam proses pembelajaran. Nah, teori belajar ini juga supaya pembelajaran itu lebih efektif, efisien maupun produktif. Dan ada yang tahu lagi, teori belajar itu juga sebagai panduan guru untuk mengelola kelas ataupun mengevaluasi baik guru maupun muridnya dalam hasil pembelajaran. Nah, selain itu, apa sih yang harus dipahami dalam teori belajar? Yang pertama, yaitu konsep dasar teorinya. Guru harus tahu nih konsepnya apa ya dalam teori itu, serta ciri ataupun persyaratan yang melingkupinya. Lalu yang kedua, sikap guru dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu fasilitasnya, alatnya maupun suasananya yang mendorong dalam proses pembelajaran, sehingga teori ini cocok atau enggak ya dalam fasilitas, alat maupun suasananya. Lalu yang keempat yaitu tahapan yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sikap murid dalam proses pembelajarannya. Nah, jika semuanya itu telah tercapai, maka teori pembelajarannya itu cocok untuk diterapkan dalam suasana pembelajaran. Nah, kalau kalian sudah paham, kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Tentang apa? Tentang teori humanisme. Sebelumnya ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa sih belajar menurut aliran humanisme itu? Iya, benar sekali. Dalam aliran humanisme, belajar itu merupakan proses pengembangan diri, sehingga dalam aliran humanistik ini memang lebih fokus kepada isi yang dipelajari, dan pendekatannya lebih fokus kepada untuk menemukan potensi yang ada dalam diri murid dan untuk mengembangkannya, sehingga
dalam keberhasilan dalam teori humanisme ini memang lebih fokus kepada untuk menemukan jati diri mereka dan lingkungannya. Lalu apa ya peran pendidik dalam teori humanisme ini? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Selain sebagai pembimbing dan pengarah, dalam hal ini guru juga berperan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri murid dan mengembangkannya agar bisa bermanfaat bagi lingkungannya sekitar dan dirinya sendiri. Nah, dalam aplikasi teori humanisme ini lebih fokus kepada semangat yang dilakukan serta penggunaan metode-metode yang bermanfaat bagi muridnya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana tipe-tipe pembelajaran yang baik dalam teori humanisme. Ada 4 tipe pembelajaran yang baik dalam teori humanisme, dan ini merupakan dari pendapat beberapa para ahli, yang mana 4 tipe ini disebut dengan pembelajaran eksperensial. Nah, dalam 4 tipe ini ada apa aja ya? Nah, yang pertama ada proses merasakan, yang kedua proses melihat, ketiga berpikir, dan yang keempat yaitu melakukan. Contohnya seperti ini. Dalam proses merasakan, contohnya pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa ya aku nggak bisa seperti dia? Kenapa ya dia bisa menjadi juara pertama terus? Nah, itu proses merasakan yang dialami pada diri peserta didik. Lalu kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses melihat. Dalam proses melihat ini, pertanyaannya adalah apa? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa menjadi seperti dia? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa menjadi juara kelas? Nah, paham ya dari 2 teori itu? Kita masuk ke tipe teori yang ketiga, yaitu proses berpikir. Nah, dalam proses berpikir ini pertanyaannya adalah bagaimana agar aku bisa menjadi juara kelas, atau bagaimana agar aku bisa menjadi seperti dia. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori melakukan. Dalam teori melakukan ini pertanyaannya adalah apa yang terjadi. Nah, contohnya seperti apa yang terjadi apabila aku tidak mau belajar namun aku tetap mau ingin seperti dia, atau apa yang terjadi jika aku tidak mau belajar tapi aku tetap mau menjadi juara kelas. Nah, itu contoh dari keempat tipe pembelajaran. Gimana? Paham? Paham banget atau paham aja? Paham aja. Oke. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, ada berapa macam ya tadi tipe pembelajaran? Ada berapa? 4? Iya, benar sekali, ada 4. Nah, terus Ibu mau tanya lagi, dari keempat tipe itu apa ya disebutnya? Apa? Pembelajaran eksperensial? Iya, benar sekali. 4 tipe itu disebut dengan pembelajaran eksperensial. Gimana? Dalam teori humanisme ini kalian sudah paham? Paham ya, alhamdulillah. Nah, kita masuk ke materi prinsip pembelajaran yang efektif. Dalam prinsip pembelajaran efektif itu ada 4 cangkupan. Yang pertama yaitu peran guru yang efektif. Yang kedua ada kondisi kelas. Yang ketiga ada keterlibatan peserta didiknya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sumber belajarnya. Keempat cangkupan ini tidak terlepas satu sama lainnya untuk menciptakan prinsip pembelajaran yang efektif. Lalu Bu, bagaimana ya kondisi pembelajaran yang efektif itu? Ada 3, yaitu yang pertama ada motivasi belajar,
kenapa ya aku harus belajar. Lalu yang kedua ada tujuan pembelajaran, apa yang harus dipelajarin. Yang ketiga ada kesesuaian pembelajaran, yaitu bagaimana cara belajarnya. Nah, lalu apa nih prinsip pembelajaran yang efektif itu? Ada 5 cangkupan dalam prinsip pembelajaran yang efektif itu. Yang pertama, ada sesuai kebutuhan. Belajar akan lebih efektif jika peserta didik itu membutuhkan sebuah pengetahuan ataupun keterampilan. Lalu yang kedua ada aktivitas. Belajar akan lebih efektif jika peserta didik itu mampu aktif dalam pengetahuan dan keterampilannya. Lalu kita masuk ke yang demonstrasi. Nah, contohnya seperti belajar akan lebih efektif jika peserta didik itu mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya yang telah diperoleh. Dan yang keempat itu ada aplikasi. Belajar akan lebih efektif apabila peserta didik itu mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya yang telah diperoleh. Dan yang terakhir ada integrasi. Belajar akan lebih efektif apabila peserta didik itu mampu mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia 5 prinsip pembelajaran yang efektif. Apa aja ya tadi? Coba sebutkan apa saja tadi prinsip pembelajaran yang efektif. Apa aja? Iya, benar sekali. Ada sesuai kebutuhan, ada aktivitas, lalu ada demonstrasi, yang keempat ada aplikasi, dan yang kelima ada integrasi. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip tadi, ada beberapa tahapan dalam kegiatan pembelajaran. Apa saja? Yang pertama, yaitu persiapan. Guru harus siap nih untuk menyiapkan beberapa macam hal dalam proses pembelajaran, seperti materi, tujuannya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada penyampaian. Dalam penyampaian ini adalah pertemuan antara guru dan murid untuk menyampaikan suatu pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang ketiga, ada pelatihan. Nah, dalam pelatihan ini untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilannya yang telah peserta didik itu peroleh. Dan yang terakhir yaitu ada penampilan atau penerapan yang sudah diterima oleh peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya. Itu penjelasan tentang prinsip pembelajaran yang efektif. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham semua ya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu memberikan sebuah kesimpulan nih dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi belajar tentang apa saja? Tentang yang pertama, teori belajar. Pentingnya teori belajar itu sangat penting ya dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena untuk membantu guru mengelola kelas, mengevaluasi, atau memberikan proses pembelajaran itu agar lebih efektif, efisien, dan produktif. Lalu yang kedua tentang apa? Tentang teori humanisme. Nah, dalam teori humanisme ini untuk lebih mengembangkan, mengenal jati diri peserta didik ataupun lingkungannya. Dan yang ketiga tentang apa tadi yang terakhir? Tentang prinsip pembelajaran yang efektif. Nah, dalam prinsip pembelajaran ini tidak terlepas dari guru yang efektif, kondisi kelas, keterlibatan peserta didik, serta sumber belajarnya. Nah, itu dia penjelasan kita atau materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan benar dan bisa menerapkannya di kemudian hari. Sebelum itu, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu merupakan micro teaching dari salah satu materi dari inovasi pembelajaran yang saya ambil. Ada 3 subbab ya, yaitu tentang pentingnya teori belajar,
tentang teori humanisme dan prinsip pembelajaran yang efektif. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.